Pemerintah sepakat layanan BPJS PBI tetap aktif selama masa transisi 3 bulan ke depan, sembari adanya pemutahiran data sosial ekonomi sebagai dasar penentuan siapa yang layak menerima bantuan ini. Bagaimana proses pemutahiran ini menjamin seluruh masyarakat yang membutuhkan akan benar-benar menerima bantuan? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widya Santi. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Amalia. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung Ibu. Langsung saja, jadi artinya kalau kemarin Anda sampaikan di DPR ada sinkronisasi data lagi, progresnya seperti apa Ibu? Apa yang menjamin data kali ini akan lebih kuat daripada yang sebelumnya? Jadi kan memang basisnya seperti yang saya sampaikan kemarin di DPR, basisnya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan setiap triwulan, DTSN ini tentunya kami mutakhirkan. Peran BPS dalam hal ini adalah menyediakan datanya. Nah, kemudian dengan pemutakhiran DTSN, itu memang terlihat bahwa penerima PBI yang desil 1 sampai dengan 5 ini semakin meningkat. Sementara penerima PBI yang desil 6 dan 10 sampai dengan 10 itu semakin menurun jumlahnya. Jadi ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Mensos, adanya realokasi terhadap penerima penerima PBI, BPJS PBI. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya sesuai dengan hasil kesimpulan rapat di DPR kemarin, bahwa BPS ditugaskan bersama dengan Kemensos dan juga BPJS Kesehatan dan daerah untuk melakukan ground check dan pemutakhiran terhadap 106.153 orang penerima PBI yang sempat dinonaktifkan dan menerima dan mengidap penyakit katastropik. Nah, ini kami hari ini tadi sudah berkoordinasi langsung dengan Pak Menteri Sosial. Kami BPS akan segera melakukan ground check terhadap 106.153 orang Oke, yang menderita penyakit katastropik itu. baik. Bu Amalia, berarti artinya ground check adalah memeriksa langsung ke rumah dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan, begitu ya? Betul, betul. Dan kami akan tentunya kami memiliki pegawai BPS seluruh Indonesia, dan kami tadi sudah mengidentifikasi sebaran dari lokasi domisili 106.153 orang ini. Paling banyak memang yang berlokasi di Kota Palembang. Oke, Di baik. beberapa kabupaten kota itu ada yang hanya 1, hanya 2, 5 begitu. Oke, tapi Tidak banyak. semuanya artinya sudah terdata, Bu ya. Yang ingin saya tegaskan sebetulnya bagaimana mereka yang memang jauh dari kabupaten kota atau pusat kota yang kemudian ada di pelosok. Bagaimana kemudian 3 bulan ini menjadi jaminan bahwa semua memang kembali bisa aktif layanan PBI-nya begitu, Ibu? Toh juga Pak Mensos dan juga BPJS Kesehatan mengatakan bahwa yang 106.153 ini kan akan direaktivasi secara otomatis Mhm. selama 3 bulan ke depan. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, maksud saya begini. Secara otomatis mereka reaktivasi. Oke, memang waktunya adalah 3 bulan, tapi bagaimana setelah 3 bulan? Apakah kemudian nama-nama yang kemarin sempat tidak aktif ini akan aktif sepenuhnya setelah 3 bulan? Apakah kemudian semua dari sekitar 106.000 ini akan bisa tercover oleh ground check tadi, Bu? Kalau tercover dengan ground check kami pastikan, Pak. Hmm. Karena kami tadi sudah melakukan perencanaan untuk melakukan pendataan langsung di lapangan selama Februari dan Maret. Oke, berarti ada 3 Februari dan Maret sampai bulan ketiga begitu ya. Nah, adakah kemudian mekanisme Ibu ketika memang ada warga yang sebelumnya tercatat masuk dalam daftar penerima, tapi kemudian tidak aktif dan itu bisa mengajukan sanggahan misalkan berdasarkan
ground check ternyata tidak cocok tapi sebenarnya membutuhkan. Adakah mekanisme itu, Bu Amalia? Tentunya mekanisme itu akan disediakan oleh Kemensos. Tugas BPS adalah nanti setelah hasil ground check, itu kami akan menyerahkan hasilnya kepada Kemensos dan juga kementerian terkait lainnya. Oke, jadi ranah dari BPS hanya kemudian memiliki datanya saja, ground check pun dilakukan oleh Kemensos? Bukan, kami melakukan ground check, kemudian melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan, dan kemudian data ini yang sudah diverifikasi dan divalidasi dan sudah kami katakan clear and clean, ini kemudian kami serahkan nantinya kepada Kemensos dan kementerian terkait lainnya. Oke, Ibu terakhir kalau begitu, apa jaminan kemudian dari 106.000 sekian yang Anda sebutkan tadi ini bisa kemudian 3 bulan lagi merasa yakin bahwa memang namanya tetap akan bisa, tetap aktif setelah 3 bulan? Untuk selama 3 bulan ini kan otomatis ya Ya. reaktivasi ya. Nah, nanti dari hasil ground check itulah akan bisa ditentukan. Kalau memang ternyata mereka layak untuk terus mendapatkan lanjutan dari bantuan PBI, ya pastinya tentunya nanti pemerintah akan melanjutkan aktivasi dari BPJS-nya. Jadi tentunya yang kebijakan menentukan aktivasi atau tidaknya bukan di BPS. Kami tentunya lembaga yang menyediakan validasi dan verifikasi data yang dihasilkan, dan nantinya akan kami juga mengumpulkan data dari lapangan, kami melakukan verifikasi validasi, setelah itu setelah datanya bersih dan clear and clean, kami akan serahkan kepada kementerian yang memang memiliki penugasan untuk menetapkan calon penerima dari bantuan atau PBI BPJS Kesehatan. Oke, baik. Jadi artinya sebetulnya apa yang terjadi kemarin memang karena murni soal sinkronisasi yang tidak tepat, ada data-data ganda begitu, Ibu? Kita tidak bisa mengatakan itu ya Pak. Jadi itu kan ini proses transisi ke arah data yang lebih ataupun bantuan yang lebih tepat sasaran. Dan memang dari hasil uh, uh, pengecekan yang kami lakukan terhadap penerima PBI di tahun 2026 ini, memang terbukti bahwa jumlah penerima penerima PBI BPJS Kesehatan di tahun 2026 ini untuk desil 1 sampai 5 mengalami peningkatan. Artinya bahwa bantuan pemerintah ini memang diarahkan untuk mengarah kepada penerima yang lebih tepat sasaran. Kalau ada ini kan dari 11 juta yang kemudian direalokasi, kan ada 106.000 yang memang menderita penyakit katastrofik. Ini yang kemudian kita akan double check dengan cara ground check itu. Oke, baik. Kami akan tunggu 3 bulan ke depan. Terima kasih atas waktu Anda. Ibu Amalia, Baik, Kepala BPS Republik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Ibu. baik, selamat sore.